Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga besar beliau, para tabi'in wa tabi'atnya, dan juga semoga kita semua yang hadir malam ini termasuk daripada umatnya beliau, sehingga sama-sama mendapatkan syafaat dunia ila yaumil qiyamah. Para alim ulama, para kiai, para asyatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bil khusus yang ayah hormati, ayah cintai, ayah muliakan, Al-Mukarramah Bunda Siti Hajah Badriah, berikut suaminya beliau Abah Haji Abdul Rojak, santri dan jamaahnya beliau, semoga semuanya pun diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur yang barokah, dimustajabkan seluruh doa-doanya oleh Allah, dan semoga perjuangannya selalu berada dalam pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang ayah hormati, ayah muliakan Ibu Ustazah, lupa namanya ya, yang waktu Agustus kesini itu alhamdulillah, yang dari Semarang juga alhamdulillah beliau bisa hadir. Cuman mohon maaf gak bisa naik panggung karena keadaannya lagi sakit, lututnya beliau ada di bawah ya. Dan juga yang saya hormati, ayah cintai, ayah muliakan, para imam-imam manakib, guru-guru kita yang hadir malam hari ini, berikut santri, jamaahnya, semoga seluruhnya yang hadir di tempat ini malam hari ini ataupun yang tidak hadir sama berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan yang barokah, panjang umur yang barokah, mustajab doa-doanya. Terlebih seluruh jamaah yang istiqomah setiap malam Senin di tempat ini, ayah ucapkan ribuan terima kasih karena tempat ini ada, jadi hidup, jadi manfaat karena ada jamaah. Betul ya? Kalau nggak ada jamaah ya ini lapangan biasa, kebun biasa. Bukan nggak manfaat, cuman manfaatnya kurang. Tapi alhamdulillah karena Allah hadirkan Anda semua, kalian semua jamaah yang datang ke tempat ini, sehingga tempat yang seperti ini menjadi tempat yang bermanfaat. Kenapa? Karena tempatnya dipakai untuk takarrub, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah tidak perlu khawatir, karena Allah itu memiliki serombongan malaikat, dan serombongan malaikat ini diberi tugas oleh Allah. Apa tugasnya? Mencari
tempat-tempat manusia yang duduk seperti ini. Jadi memang ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah, kerjanya yang keluyuran mencari siapa dan di mana ada orang-orang yang berkumpul dan berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat itu sudah menemukan tempat itu, maka malaikat pun akan ikut duduk bersama dengan kita. Dan malaikat itu akan mengagungkan kalian kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka di tempat ini betul yang disampaikan Bunda tadi, luruskan niatnya. Setuju nggak gitu? Luruskan niatnya dan kokohkan niat itu. Karena tidak jarang ketika awalnya niat bagus, di tengah-tengah kadang melencong. Bener gitu? Awalnya bagus, ilahi anta maksudi, niat ini penting. Penting nggak? Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya itu tergantung niat. Maka di tempat ini niat kita bukan ingin mendapatkan pengaruh. Di tempat ini niat kita bukan mengharapkan kekayaan. Betul itu jemaah? Niat kita di tempat ini bukan ingin mendapatkan kemuliaan. Niat kita bersama-sama adalah ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbonceng kita ikut dengan orang yang sudah selamat. Betul ya? Karena ketika kita ikut dengan yang selamat, wajib dan pasti orang itu selamat. Kira-kira ayah mau tanya, ketika kita ikut bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika kita ikut bersama ulama-ulamanya Allah, beliau ini orang-orang yang selamat apa tidak? Orang selamat apa tidak? Beliau ini orang-orang yang selamat, yang mendapatkan kemuliaan dan derajat dari Allah. Maka ketika kamu dan aku duduk di tempat ini, niatnya betul bermahabbah kepada Allah lewat kendaraan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan cara bermahabbah ke Syekh Abdul Qadir, bermahabbah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, sudahlah pasti kamu tidak usah khawatir, pasti kau dan aku akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majlis zikir ini sudah banyak, betul nggak? Di kota ada nggak majlis zikir? Di kampung-kampung, di desa-desa ada nggak majlis zikir? Ada. Ada yang dipimpin oleh dzurriyyah Rasulullah, para habaib, ada. Ada yang dipimpin oleh para kiai-kiai, para alim ulama, ada. Dipimpin oleh ustadz-ustadz, ada. Majlis zikir tersebar. Maka dengan antusias masyarakat menyambut, karena di kampung-kampung alhamdulillah juga ada majlis zikir manaqib. Betul? Betul apa enggak itu? Walaupun mungkin ada segelintir orang yang tidak suka dengan keberadaannya majlis zikir, yang menyesatkan majlis zikir, hanya segelintir orang saja. Betul ya gitu jamaah ya? Tapi yang ingin ayah sampaikan, saya tidak mau berdebat dengan orang yang cocok atau tidak dengan kumpulan-kumpulan seperti ini. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang didawuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan renungan dan untuk memantapkan keyakinan serta istiqomah kita. Apa kata baginda Rasul? Idza marartum min riyadil jannah. Ya. Betul itu, Bu. Ketika kalian melihat kebun-kebun surga, taman-taman surga, wahai sahabatku, kata Rasul, wahai sahabatku yang aku sayangi, wahai sahabatku yang aku cintai, ketika kalian melihat kebun-kebun surga, parta'u, maka duduklah kalian.
Lalu para sahabat itu bertanya, apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, halaqatul dzikr, yaitu tempat-tempat orang yang berzikir. Ini tempat zikir apa bukan? Tempat zikir apa bukan? Tempat zikir. Saya yakin kamu mau siapa? Pekerjaan kamu apa? Dari mana latar belakang kamu? Ketika kamu sudah duduk di tempat ini, tujuannya sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Farta'u kata Rasul, maka duduklah di situ. Lalu ada apa di kebun-kebun surga itu? Ada ketenangan. Betul enggak? Ada kebahagiaan, ada keselamatan, ada syafaat daripada Rasulullah. Ada apa lagi di majlis zikir? Ada barokah daripada orang tua dan guru-gurunya. Ada karomah dari para wali. Sehingga dengan demikian mungkin aku dan kamu adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, tapi karena kita duduk di tempat di khalaqah majlis zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah jelaslah kalian semua ini akan berada dalam kebahagiaan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Maka luruskan niatnya ya Bu ya, luruskan niatnya. Ada seorang alim luar biasa. Kerjaannya beliau itu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Suatu hari, ngantuk nggak Bu? Lanjut nggak? Suatu hari orang alim ini mendengar bahwa di kampung sebelah ada pohon ya, ada pohon besar yang dikeramatkan, sehingga berbondong-bondong masyarakat datang ke pohon itu untuk meminta atau mengalap berkah. Nah, orang alim ini karena memang pekerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar, begitu mendengar hal yang semacam ini tergugah hatinya ya. Dia ambil kampak, tujuannya mau ngapain? Untuk menyelamatkan akidah umat, untuk menyelamatkan umat dari syirik ya. Bawa kampak, dia cari kampak yang paling tajam dan paling besar. Tujuannya apa? Saya mau tebang itu pohon, kan gitu. Begitu di tengah-tengah perjalanan ketemulah dengan setan, dengan iblis yang menyerupai manusia. Assalamualaikum Kiai, anggaplah aja Kiai gitu ya. Hei orang alim, mau kemana kamu? Saya menebang pohon yang ada di kampung sebelah, karena pohon itu sering didatangi masyarakat untuk meminta-minta, Mbah bere uing hayang benghar gitu ya. Ada di sini yang begitu, ada. Mbah nomor sabaraha Mbah. Rupanya setan ini gak terima dengan niatnya orang alim itu, sehingga setan yang menyerupai manusia tersebut berusaha untuk menggagalkan niat orang alim itu menebang pohon yang ada di kampung sebelah. Udahlah Kiai, kamu ini kan Kiai, pimpinan pesantren, butuh duit kan buat bangun pondok. Kata setan nih, daripada capek-capek nebang pohon, mendingan Kiai pulang. Nanti saya kasih duit setiap hari di bawah bantal, tinggal buka ada 2 dirham. Anggap kalau zaman sekarang ini 200 juta. Jadi setiap bangun tidur Kiai, buka bantalnya, di bawah ada duit 200 juta. Kiai pulang aja udah, lebih baik ngajarin umat, bangun pesantren, ajarin akidah umat, daripada capek-capek harus nebang pohon. Kata Kiai mikir, Kiainya Kiai Hendi namanya. Bener oke ya jika ya. Daripada aing ripuh-ripuh ya cenah nebang pohon bari belum tentu ada bayaran. Dimusuhin masyarakat iya,
mendingan pulang udahlah, yang penting dapat duit 200 juta setiap hari. Akhirnya bener kan, pulang tuh kiai. Begitu dia bangun tidur, dibuka bantal, alhamdulillah dapat duit 200 juta, dibikininlah majelis, dibikininlah musola gitu kan ya. Hari kedua dibuka lagi bantalnya, alhamdulillah 200 juta ada gitu. Kayaknya kalau ada yang model begitu enak jadi kiai ya. Hari ketiga dibuka lagi bantalnya, ada lagi tuh 200 juta. Alhamdulillah seneng kiai itu. Emang lagi repot, katanya di Atamimi tiang mau ngecor kagak ada pasir kan gitu. Nggak ada udahlah setan lah, yang penting 200 juta gitu. Alhamdulillah gitu. Lanjut apa lanjut? Begitu masuk hari keempat, dibuka yang namanya ini bantal, ternyata duit 200 jutanya nggak ada. Pede masih Kiai Nandang namanya Kiai Nandang, Atamimi namanya. Tahu orang mana itu ya? Pede, ini paling mungkin dibon. Jadi kalau hari ini nggak ada, meren besok ditobel kita lagi suada. Pede, dirapel gitu. Masuk lagi hari kedua, dibuka bantal, kagak ada juga. Wah, berarti besok jadi 600 juta 3 hari. Jong nih udah 2 hari. Masuk lagi di hari ketiga, dibuka lagi yang namanya bantal itu, ternyata uang 200 juta ini nggak ada. Masuk hari keempat, marah nih Kiai Nandang. Brengsek gitu kan, nipu saya ini gitu kan. Akhirnya karena Kiai Nandang ini marah, diambil lagi yang namanya kampak, buat tebang beneran ini namanya pohon ini. Begitu di perjalanan dihadang lagi sama iblis yang menyerupai manusia itu. Akhirnya, kamu bohongin saya, katanya tiap hari akan ada uang 200 juta di bawah bantal. Betul, yang 3 hari memang ada, tapi kenapa sekarang macet? Intinya menagih. Akhirnya apa kata iblis? Tarunglah, terjadilah pertarungan. Kamu mau kemana? Kata iblis, saya tetap akan tebang pohon itu. Saya akan selamatkan akidah umat, agar umat tidak syirik, tidak menyembah lagi kepada pohon. Gak bisa kata iblis. Kalau kamu mau ke sana, hadapi dulu saya. Dan terjadilah pertarungan antara Kiai Sembara dengan Mak Lampir. Cuman kalau yang pertama tadi, Mak Lampir itu kalah dengan mudah oleh Sembara karena niatnya tulus, bener, amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan mudah iblis bisa dikalahkan karena niatnya lurus. Begitu pertarungan kedua, karena tujuannya memang 200 juta, ya kalah Sembara. Akhirnya Sembara ini nanya, Mak Lampir, kemarin begitu saya melawan kamu dengan mudah saya bisa mengalahkan kamu. Kenapa sekarang saya dengan mudah dikalahkan oleh kamu? Wahai Kiai, orang alim, kemarin kamu memang bisa mengalahkan saya dengan mudah karena niat kamu itu lurus semata-mata karena cintanya Allah, ridhonya Allah itu yang kamu tuju. Tapi sekarang dengan mudah saya kalahkan karena niat kamu sudah belok, niatnya sudah terpengaruh dengan uang. Paham sudah jamaah? Paham sudah? Luruskan niat. Ketika lurus niatmu kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku kabulkan. Tapi ketika hatimu belok, sedikit Allah akan cegah doa kita. Sedikit Allah akan halangi doa kita. Tujuannya apa? Agar kita semua mau meluruskan niat dan tujuan kita hanya karena minallah ilallah. Setuju? Paham? Paham? Nah, yang sudah istiqomah sekian tahun datang ke tempat ini, niatmu karena ini, karena itu, karena jabatan dan sebagainya, sudah mulai sekarang. Kalau kamu ingin mendapatkan jaminan dari Allah,
kehidupanmu ada jaminan dari Allah, segala kesulitan berada dalam kemudahan Allah. Luruskan niatmu, tidak ada yang lain yang kita tuju di tempat ini selain ilallah minallah. Setuju jamaah? Setuju? Luruskan zikirnya minallah ilallah, manakibatnya minallah ilallah. Ketika kamu usaha tujuannya minallah ilallah. Karena ketika kamu usaha tujuannya uang, keuntungan yang besar, kita akan dibuat kecewa. Betul apa enggak? Ketika kamu buka usaha, usahanya rugi, kamu akan merasa kecewa. Ketika kamu buka warung, warungnya sepi, kamu akan merasa kecewa. Tapi ketika tujuannya minallah ilallah, hanya kebahagiaan dan kebahagiaan yang akan kita rasakan bersama-sama. Untungnya tetap bahagia, ruginya bahagia. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Maka dari itu mari ikutin ayah. Sekarang kita sama-sama zikir, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita niatkan, semoga orang tua kita, guru-guru kita diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur. Niatnya itu yang pertama ya. Setiap minggu kita zikir, kita doa kepada Allah. Orang tua kita yang ada, guru-guru kita yang masih ada, semoga oleh Allah ditambah-tambahkan kesehatan yang barokah, umur panjang yang barokah. Orang tua yang ada juga sama, mertua yang masih ada, semoga semua diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur yang barokah. Yang pertama. Yang kedua, yang telah tiada pun sama kita doakan, semoga orang tua, guru-guru kita semua berada di dalam naungan bersama, berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kedua kita niatkan, akhir-akhir ini kita kehilangan banyak saudara, betul gak? Karena banyak yang meninggal, bener gak jamaah? Banyak kan ya? Walaupun bukan jamaah manakib, bukan jamaah tamimi ya, tapi banyak saudara-saudara kita seagama, sebangsa, senegara, Allah ambil nyawanya. Allah telah meninggalkan, mereka telah meninggalkan kita duluan. Semoga diampuni seluruh dosanya oleh Allah, diluaskan di alam barzahnya, dikumpulkan bersama Syekh Abdul Qadir, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita harus mendoakan, kata bunda tadi, harus manfaat, kenal gak kenal tetap kita doakan bersama-sama agar apa yang kita lakukan setiap malam Senin ini pun manfaat. Betul. Terus niat yang ketiga kita menebus lewat doa-doa kita, semoga yang sakit-sakit diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, yang dikasih ujian sakit, mudah-mudahan ujiannya ini jadi pangkat, bukan ujian lagi, tapi alamatul hubuh. Semoga jamaah yang sakit, keluarganya yang sakit, semoga ini bisa jadi pertanda begitu diberi kesehatan oleh Allah, Allah tak angkat derajatnya lebih jauh dari sebelum beliau sakit. Betul apa enggak? Semua ya yang sakit-sakit mari kita doakan di tempat ini, semoga diberi kesehatan semuanya oleh Allah. Yang sakit ekonomi, sakit badannya, sakit pikirannya, sakit hatinya, semoga lewat kita zikir, duduk bareng-bareng di tempat ini bisa menjadi asbabiyah Allah berikan kesembuhan buat semuanya. Liridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.